Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha baik menciptakan hanya 3 rahasia di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Itulah ditempatkan kepada rukun iman yang ke-6 untuk kita jadikan sebagai pondasi akidah kita, sebagai pondasi keyakinan kita. Itulah rukun iman yang ke-6 yang menjadi kadar takdir rahasia kita, wal qadri wasyarrih minallah. Rukun iman amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Lalu yang ke-6 wal qadri wasyarrih minallah. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab para nabi, kitab-kitab Allah, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Beriman kepada hari akhir, beriman kepada para rasul, para nabi, beriman kepada qadar dan qada yang baik maupun yang buruk menjadi rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 3 rahasia yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita yang kita bawa di dunia hingga sampai di akhirat. Itulah wal qadri wasyarrih minallah. 3 persoalan rahasia yang telah tercatat di dalam kitabil maknun, lauhil mahfuz. Itulah rezeki, jodoh, dan ajal atau maut, kematian. Hidup ini ayahanda, bunda aku dan anda aku insya Allah hanya ada 3. Hidup ini hanya ada 3 di atas punggung bumi: jodoh, rizki, dan kematian. Allah awalnya kesendirian menciptakan dirinya, zahirnya mengadakan zahir sifatnya yang bernama Nur Muhammad, hanya sekedar untuk supaya agar dikenal dirinya, agar diakui dirinya, agar diagungkan dirinya, agar dipuji dirinya, agar disanjung dirinya, agar disyahadatkan dirinya sebagai Allah Tuhan Zat Aja wa Jalla, Jallahu Jalalah. Maka menzahirkan dan mengadakan sifat dirinya, Nur Muhammad. Kemudian lebih nyata lagi menyatakan, menzahirkan, mensifatkan dirinya lebih nyata lagi menjadi jiwa dan nafas. Allah menjadikan dan menzahirkan dirinya lagi, mengadakan dirinya lagi dengan menciptakan batang tubuh. Maka adalah nyawa yang berposisi di nafas, dan adanya batang tubuh yang bersumber dari darah, dan darah bersumber dari setetes mani. Maka kalau kita kasih pisah Allahu Zat yang tidak bisa dijangkau dengan akal fikiran manusia ini, kemudian menzahirkan atau mengadakan sifatnya yang bernama Nur Muhammad, kemudian Nur Muhammad ini
berada pada nafas manusia, maka nyawa namanya. Kemudian nyawa ini berada pada darah yang melalui setetes mani manusia, maka batang tubuh namanya. Hiduplah nyawa di dalam batang tubuh, jadilah manusia utuh sempurna, dengan dipantau, diawasi, digerakkan, dikendalikan oleh zat yang tiada tetapi ada tetapi tiada. Itulah zat ahadatul wujud, zat tunggal, Allah Maha Tunggal, insyaallah. Kemudian Allah mengatakan bahwa, hei wahai batang tubuhku, hei wahai nyawaku, yang aku titipkan nyawaku, wahai nyawa yang aku ciptakan engkau, aku titipkan, aku tiupkan engkau, wahai nurku, wahai ruhku, ke dalam batang tubuh ini, agar di atas muka bumi setelah kalian hidup nanti, lahir dari keluar dari rahim ibu kalian, kalian kenal aku, ibadah kepada aku. Inna halaqtul jinni wal insi illa liya'bud. Kata Allah, tidak aku ciptakan engkau wahai manusia dan jin kecuali beribadah kepada aku. Tapi ingat baik-baik wahai manusia, wahai jin, aku menciptakan kalian dari diriku, asal usul diriku, di atas muka bumi ini, agar kalian berjalan di atas muka bumi ini, menyanjungku, memujiku, mengakui ketauhidanku, mengakui ketuhananku, mengakui diriku sebagai yang maha segalanya, memujiku, membesarkanku, dan aku memang maha besar yang pantas dipuji dan dibesarkan. Insya Allah dengan segala pujian dan kekuasaanku, aku menciptakan kalian semata-mata untuk kalian beribadah, bertahluk dan bertekuk lutut, mengikuti segala perintahku, menjauhi segala laranganku. Tapi aku akan memberikan kalian nikmat yang cukup banyak sepanjang kalian hidup di atas muka bumi. Apakah nikmat itu? Banyak sekali nanti aku berikan kalian. Nikmat rezeki, untuk supaya kalian bisa dapat makan, kalian dapat minum, nikmat kesehatan, agar batang tubuh kalian tidak pernah sakit, sehat terus. Tujuan apa aku berikan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak? Tujuan supaya kalian tetap memandangku sebagai Tuhan Allah, memujiku sebagai Tuhan Allah, menyembahku sebagai Tuhan Allah, bersujud kepadaku sebagai Tuhan Allah, dan kalian ruku lalu mengikuti segala perintahku, menjauhi segala laranganku. Ketika aku perintahkan melalui nabiku, melalui kitabku, melalui agamaku, melalui apa yang aku perintahkan kepada utusanku, yaitu kepada kalian melalui agama, ikutilah segala perintahku dan jauhi segala laranganku. Aku perintahkan puasa, puasalah. Aku perintah tafakur, tafakurlah. Aku perintah berzikir menyebut namaku, maka berzikir sebutlah namaku. Aku perintah kalian sholat, sholatlah. Ikuti segala perintahku dan jauhi segala laranganku. Aku larang kalian jangan bermaksiat, maka indahkan laranganku. Aku larang kalian jangan berminum mabuk, maka indahkan laranganku. Aku indahkan kalian jangan lagi sekali-kali lebih mencintai ciptaanku yang bernama dunia, yang bernama harta, yang bernama pangkat, yang bernama jabatan, yang bernama kesombongan, yang bernama kedudukan. Jangan sekali-kali kalian lebih mencintai. Kalian harus lebih mencintai aku. Maka zikir sebutkanlah la ilaha illa, la ilaha illa, illa. Buang ilah-ilah yang lain. Hanya ada aku di dalam hati kalian. Aku berada di dalam hati kalian. Aku berada di balik sagofa. Aku berada di balik fuad. Aku berada di balik dinding kolbi. Aku berada di balik hati kalian yang paling halus yang aku namakan ghadibun. Aku berada di balik hati kalian orang-orang mukmin, ciptaanku. Maka ingat baik-baik, akulah yang ada sendiri di dalam hati kalian. Jangan ada Tuhan-Tuhan selain aku. Selain aku adalah ciptaanku yang sama dengan diri kalian. Maka ingat baik-baik, kalian akan datang kepadaku satu kali kelak, tatkala ajal yang aku titipkan sebagai rahasia itu menjemput kalian. Maka hanya ada 3. Sekarang aku titipkan pasangan kalian, sudah kalian temukan sebagai jodoh. Kemudian sepanjang hidup kalian beribadah kepadaku, aku titipkan nikmat rezeki dunia. Aku titipkan nikmat kesehatan tubuh. Aku titipkan segala kenikmatan yang kalian inginkan, kalian minta, aku kabulkan. Saatnya nanti aku panggil kalian melalui ajalku, melalui ajal yang aku ciptakan, maka kalian akan datang berhadapan ketemu dengan aku Allah ini. Kalian akan mempertanggungjawabkan sepanjang hidup kalian di atas muka bumi. Lebih banyak kalian beramal beribadah kepadaku, atau lebih banyak kalian melanggar atau mengindahkan larangan-laranganku, atau lebih banyak kalian mengamalkan kemaksiatan-kemaksiatan sesuai dengan ciptaanku yang bernama nafsu bumi, sehingga lebih banyak kalian fasik,
daripada kalian mengikuti nafsu dari diriku yang bernama nafsu rabaniyah, nafsu mutmainnah. Allah telah membuktikan. Ketika kita meninggalkan dunia, kita dihantar pergi hanya dengan adab dan akhlak sopan santun, kita ditutupi dengan kain kafan. Kita tidak membawa serta harta yang kita banggakan, tumpukan-tumpukan banyaknya jumlah uang yang kita kumpulkan di ATM. Tidak kita bawa semua harta itu, kecuali kita infakkan, kita sedekahkan, kita bagikan harta rizki Allah ini kepada hamba sesama. Maka ketika hamba sesama itu senang, maka senanglah Allah. Lalu kita bawa pulang dan kita petik, kita titip amal infak sedekah kita di atas muka bumi ini kepada hamba sesama. Tetapi insya Allah kita akan petik dan kita ambil kembali harta itu pada saat kita meninggalkan dunia. Di yaumin nur, di al-malakutil nur, di baitul nur, di baitul zawriyah, di baitul sama'ah, di baitul rahimah, di baitul ruh, di baitul nur, di baitul a'la, di baitul mal, di baitul qalbi, di baitul khamana, di baitul kharaba, di baitul zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka sebenarnya kalau kita renungkan baik-baik kehidupan di atas muka bumi ini, hanya ada 3 rahasia itu. Kita hidup ini semata-mata beribadah kepada Allah, wahai ayahanda, bunda dan anandaku. Diperintahkan Allah untuk beribadah kepadanya. Adapun kenikmatan yang diberikan ini hanya sekedar menahan tulang punggung belakang ini agar kita kuat batang tubuh dalam beribadah. Kepuasan sesaat saja, kebanggaan sesaat saja ketika kita memiliki harta, pangkat, jabatan dan kedudukan, kemuliaan, pujian daripada sesama. Sesaat saja kita mendapatkan itu. Karena kita hidup tidak kekal dan abadi di atas punggung bumi ini. Kita hidup sementara. Kita tak tahu pada saat kita tidur lalu kita dipanggil selama-lamanya, kita tak tahu. Karena tidur itu adalah kematian. Oleh karena itu Rasulullah dalam tidurnya selalu berdoa, ya Allah, biarkanlah jiwa ini engkau genggam pada esok paginya. Apabila telah engkau kembalikan jiwa ini, maka aku hidup. Lalu aku menghaturkan dan mengucapkan namamu, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Karena engkau telah mengembalikan kembali jiwa ini. Jiwa ini digenggam lalu dikembalikan. Seandainya tidak dikembalikan, maka matilah kita. Maka kita telah meninggalkan dunia dan berpindah ke alam barzakh. Hanya 2 aktivitas di atas kehidupan punggung bumi ini yang jiwa kita digenggam, dilepas kembali, dan jiwa kita digenggam, tidak diberikan kembali. Itulah pada saat kita mati benar dan pada saat kita tidur. Maka ingat baik-baik bahwa ajal kita tak tahu. Bisa saja hari ini, bisa saja sebentar malam, bisa saja besok, bisa saja jam sekian. Apa artinya kita berlama-lama menciptakan konflik emosi dalam kecerdasan emosional? Mengapa begitu lama-lamanya kita mempertuhankan nafsu daripada Allah yang menciptakan nafsu yang kita sembah? Mengapa terlalu lama-lama kita mengikuti kehendak hawa nafsu bumi yang sifatnya tidak kekal, hanya sementara? Kita bangga dipuji hanya sementara. Kita senang karena memiliki kenikmatan hanya sementara. Banyaknya jumlah harta kita pun, kalau kita makan nasi, hanya sedikit saja, sebatas kenyang dan berhenti. Tidak mungkin satu hari itu kita makan 1 gudang nasi, 1 gudang lauk. Enaknya cuma sedikit saja. Dari tumpukan nasi yang begitu banyak, dari tumpukan lauk pauk yang begitu banyak, hanya sedikit saja yang kita cicipi kenikmatan itu. Yang ada di kerongkongan ini, dikasih sedikit saja. Jadi porsi jumlah banyak makanan dan sedikit makanan tidak tergantung banyak dan jumlah, tetapi inti kenikmatan dan enaknya itu sedikit, itu yang kita dapatkan. Dan hakiki daripada jumlah adalah sedikit nikmat dan enaknya yang kita dapatkan itu. Oleh karena itu sepanjang usia yang kita hidup di atas muka bumi ini, mari kita dapatkan sedikit kenikmatan pada saat kita sakaratul maut. Itu yang kita ingin dan kita dapatkan, husnul khatimah. Enaknya itu pada saat kita mati. Nikmatnya itu pada saat kita mati. Jangan sampai bertumpuk usia dan umur yang kita lalui pada saat kita hidup di atas muka bumi ini, lalu pada saat akhir kita mati dapat laknat. Kita dapatkan sakitnya luar biasa pada saat sakaratul maut. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Merugi, bangkrut. Amalia hidup kita di atas muka bumi, termasuk usaha bangkrut. Merugi. Oleh karena itu maka jadikanlah dunia itu adalah hamba yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita arahkan, yang bisa kita kuasai. Sementara kita adalah pemilik dunia, kita adalah pencipta dunia,
Kita adalah zat yang menciptakan dunia. Kita tiada. Allah yang ada. Allah yang berada di balik kedua pandangan mata. Allah yang berada di balik kedua pendengaran telinga. Allah yang berada di balik lisan kalam bicara. Allah yang berada di balik kedua tangan yang bergerak. Allah yang berada di balik kedua kaki yang bergerak. Allah yang berada di balik otak yang berpikir, akal, angan. Allah yang berada di balik kolbi. Allah yang berada di balik fuad. Allah yang berada di balik budi. Allah yang berada di balik nur Muhammad. Allah yang berada di balik nyawa. Allah yang berada di balik batang tubuh, darah, daging, tulang, kulit, urat dan bulu. Allah yang berada di balik jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru. Allah yang berada di balik semua tubuh, hati, nyawa. Allah adalah rahasia. Di dalam rahasia ada Allah. Allah, 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 Allah. Mudah-mudahan Allah selalu mengawasi. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing, menuntun. Mari kita jadikan Allah maha guru kita dan Robita Mursyid, jiwa kita Ahmad, Nur Muhammad, tuntunan sejati dunia wal akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, induk dari batang tubuh, menjadi Robita Mursyid kita. Maka sesungguhnya hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berada di muka bumi, yang lebih mulia dari para malaikat, yang lebih mulia dari jin ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri ini sebagai hamba yang bertawadu, istiqomah, dan selalu mengingat, mengenal bahwa di balik diri ada Allah. Kita tiada, kita harus fana, kita harus meleburkan batang tubuh zahir ciptaan ini menjadi pencipta. Dan kita tiada, yang ada hanyalah pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah bayangnya, bayangnya, bayang ciptaan, bayang pencipta. Kita adalah sinarnya, kita adalah nurnya, dan kita tiada, nur pun tiada. Allah, Allah, Allahu Zat, Aja wa Jalla, Jallahu Jalala, yang selalu ada, tetapi tiada, tiada tetapi ada. Allah berada di negerinya yang hampa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.